Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Nak? Baik, Pak. Lapar, Pak. Lapar ya? Belum makan? Iya, Pak. Apa? Gak ada yang ngingetin. Iya, Pak. Pak. Oh ya, kemarin kita belajar tentang toharoh ya kemarin ya. Ya, Pak. Sekarang kita belajar tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Sebelum kita ke pelajaran, kita absen dulu ya, Nak. Ya, Pak. Yang pertama, Miftahul Jannah. Hadir, Bapak. Yang kedua, Ibanda Rahmi Faukonmuli. Hadir, Pak. Yang ketiga, Dela Nabila Ningtyas. Hadir. Yang keempat, Nurwahini. Hadir, Pak. Yang keenam, yang kelima, Silvi Nurjana. Hadir, Pak. Yang ketujuh, Wardatus Soleha Hadir, Syahra. Pak. Ya. Yang kedelapan, Kamilatul Hasanah. Hadir, Pak. Ya. Yang kesembilan, Nila Solus Sania. Hadir. Ya. Yang kesepuluh, Surfi Valiati. Yang ke-11, Zainabul Unsia. Hadir. Yang ke-12, Diana Safitri. Saya, Pak. Nabila Naila Fitri. Hadir. Jiana Ansa Lailida. Hadir. Walifatul Jannah. Hadir. Fajar Ahmad Sodik. Sakit, Pak. Oh, sakit. Ini sakit ya. Baik, kita sekarang belajar tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Di sini ada yang tahu nggak minuman keras? Yuk, Minuman yang memabukkan. Ya, sambur itu, Pak. Orang tua, Pak. memabukkan ya. Ya. Jadi setiap yang memabukkan itu yang memabukkan. Jadi tidak boleh kita sebagai seorang muslim untuk meminum minuman yang memabukkan. Yang selanjutnya adalah judi. Ada yang tahu judi? Ada. Apa? Main kartu. Apa? Main kartu. Iya, pakai taruhan, Pak. Taruhan. Taruhan. Pada intinya judi adalah taruhan ya. Ya, ya. Pakai uang. Ya. Yang selanjutnya adalah pertengkaran. Ada yang tahu nggak pertengkaran? Taruhan. Pernah bertengkar? Ya, Sama siapa? pacarnya. Apa Mbak pertengkaran? Apa? Perselisihan antara dua orang Oh, sip. Pinter sekali. yang menimbulkan ketidaknyamanan. Yang menimbulkan konflik. Ya. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim itu dianjurkan untuk menghindari 3 hal ini. Yang pertama adalah memabukkan atau mabuk-mabukan. Yang kedua taruhan. Yang ketiga perselisihan. Di dalam Islam memabukkan ini sudah ada dalam hadis Nabi, yakni kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin. Jadi adapun setiap yang memabukkan haram, dan adapun yang memabukkan ialah setiap yang memabukkan ialah homer, dan adapun yang memabukkan ialah haram. Jadi kalian sebagai anak-anak saya yang saya ajar tidak boleh ya untuk mabuk-mabukan. Jadi kalian harus jaga diri kalian, harus jaga pergaulan kalian dan yang lainnya. Adapun hikmah dari kita menghindari dari yang namanya mabuk-mabuk ini, yang pertama, badan kita sehat. Selanjutnya, apalagi? Ayo, hikmah dari menghindari mabuk-mabukan. Sehat, Bapak. Terhindar dari dosa. Terhindar dari dosa, pintar sekali. Tidak ketergantungan, Pak. Hidupnya tenang, Pak. Apa? Hidup tenang, benar. Terhindar dari zina, Bapak.
Apa? Terhindar dari zina. Masuk. Terhindar dari zina ya. Nah, jadi ini merupakan hikmah kecil dari kita menghindari mabuk-mabukan. Yang selanjutnya adalah taruhan. Yang tahu taruhan? Yuk, gimana taruhan? Taruhannya apa ya? Beri satu contoh aja. Ayo siapa? Tunjuk apa? Angkat tangan. Contoh dari taruhan. Itu Kak, main kartu. Siapa Main yang kartu, ya. menang nanti dapat uang 2 juta gitu Ya. contohnya. Benar sekali. Jadi taruhan itu memang mempertaruhkan barang demi sebuah kepuasan, itu namanya taruhan, dan itu dilarang di dalam Islam. Jadi kita sebagai seorang muslim itu tidak boleh taruhan, kerja yang benar. Sebenarnya kita menjadi pedagang, menjadi guru, Yang halal ya Pak. yang penting yang halal. Yang paling penting itu memang halal memang. Yang selanjutnya adalah perselisihan. Perselisihan atau pertengkaran. Coba saya ingin satu contoh aja. Contoh perselisihan yang ada di sekitar kita. Yuk, Biasanya tawuran antar SMP. pelajar. Oh, ya. STM biasanya ya. Iya, STM. Tawuran, pertengkaran dan sebagainya. Perselingkuhan itu merupakan sebab dari perselisihan. Kita sebagai seorang muslim itu dilarang untuk melakukan perselisihan atau pertengkaran. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah kasih harokat apa enggak ini ya? Kasih Pak, biar ngerti Pak. Nah, ini merupakan dalil kita sebagai seorang muslim. Kenapa kok kita nggak boleh bertengkar? Jadi di sini nazawal dunia, adapun kerusakan dunia, ahwanu ialah lebih ringan karena ini kenapa kok dimaknai dengan cinta dunia? Kalau wahi bermakna indah. Jadi di sisi Allah minkot mukminin dari membunuh orang mukmin di ghairi haqqin dengan tanpa hak. Maksudnya jelas tiba-tiba dibunuh. Jadi ini merupakan sebuah dalil yang dapat kita gunakan. Kenapa kita kok tidak boleh menyakiti sesama? Nah, jadi ini dalilnya. Jadi seperti itu. Bentar lagi Bapak akan memberikan kalian sebuah permainan tentang keilmuan. Akan saya bentuk 3 kelompok. Anaknya berapa? 15 ya? 14 ya? Ada yang 4, ada yang 5. Hitung nggak? 1, 2, 3, 4, 1, 5. 5. Iya, 1. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Jadi nanti kan materi kita ada 3. Yang ini kelompok 1 membahas tentang
minuman keras. Jadi kelompok 1 membahas minuman keras. Yang kedua membahas tentang tawuran atau taruhan. Membahas tentang taruhan. Kelompok 2 membahas tentang taruhan. Yang kelompok 3, yang kelompok terakhir membahas tentang perselisihan. Bisa dimulai sekarang apa gimana? Sekarang ya. Enggak, ini memang ini satu kelompok gitu. Jadi ada 3 kelompok memang. Kan ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini satu kelompok. Satu daerah ini satu kelompok. Sampai 5. Nah, ini perselisihan. Ya. Mau didiskusikan. Saya beri waktu 10 menit ya. Nanti perwakilan maju 1 menjelaskan sesuai materi. Nanti kelompok 1 minuman keras mau dijelaskan. Maju 1. Perwakilan. Jadi ini kelompok 1. Aku dari kelompok. Mau didiskusikan dulu. Apa aja Pak? Pengertian terus. Pengertian, manfaat, terus hikmah. Ya kan judul kita kan menghindari. Nah, jadi yang perlu dicari adalah pengertian, terus hikmah. Kalau ada dalil. Kalau yang sertakan dalil saya kasih nilai A+. Tenang saja. Sementara ini pengertian, hikmah, dan dalil. Yuk. Semangat. Yuk semangat yuk. Hikmah menghindari. Kan makanya tak hapus. Pengertian. Kamu dari apa? Hikmah menghindari tawuran, hikmah menghindari minuman keras, bukan hikmah mabuk-mabukan, enggak ada. Menghindari minuman keras. Ayo anak-anakku yang cantik-cantik. Iya bapak yang ganteng. Bapaknya cuma 1. Kalau banyak bapak-bapak. Waktu kurang 7 menit. Presentasi, kalau bisa ditulis ya dengan nilai plus. Yang penting bisa presentasi. Ayo, Harus ditulis, Pak. nggak harus. Kalau bisa. Kan sama yang mau tulis. Gak dapat upload. Ayo. Maju, Beb. Dia nak taruh di grup biar Mbak Yusuf Kan nggak boleh tanya ke Pak Guru.
5 menit lagi. Ini ada Jadi nanti perwakilan ada yang presentasi. Kalau teman-teman dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan ke yang presentasi. Pak, ya ke Bapak. Soalnya ini student center. Empat menit. Dari Menghindari. Tiga menit setengah. ini yang Yuk semangat. tulis artinya. Pelajaran kita student center ini. Jadi Bapak hanya sebagai perantara. Dua menit setengah. Dua menit. Ayo. Pak, ini ada berapa sudah, Pak? Minimal 1. Oh ya. Ya. Terima izin, Bapak. Iya, monggo. 2 menit setengah. 1 menit setengah. Satu menit lagi ya. Sudah kan? Sudah, Pak. Sudah Pak, nomor 1 sudah siap. Jika tidak sudah Pak. Sudah. Sudah. Sudah kan? Sudah Pak. Sudah ya. Baik. Untuk kelompok pertama saya persilahkan kelompok 1 dulu ya. Ya. Siapa yang mau maju? Mila. Nama Baca di Mila. tempat kenapa, Pak? Nggak boleh. Kelihatan. Namanya siapa Mbak? Kamilatul Hasanah. Tul. Oh iya, sip. Persilahkan. Nanti jika ada yang tanya, teman-temannya juga bantu ya. Ngadep ke kemana Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Pengertian minuman keras menurut Islam ini tentunya sudah cukup sering dijelaskan. Selain dapat membuat ibadah seseorang, salah satunya sholat menjadi tidak sah. Minuman keras ini juga haram dikonsumsi karena memiliki dampak buruk untuk kesehatan. Oleh sebab itu, Islam melarang umatnya untuk mengonsumsi minuman keras tersebut. Dalil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Mbak, kenapa kok sering tertawa? Mohon diserius sedikit. Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang homer dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia.
Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Ayo. Hikmah menghindari minuman keras antara lain: 1. Mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah. 2. Terhindar dari ketetapan Allah, yakni tidak diterimanya sholat dan ibadah selama 40 hari. 3. Terhindar dari dosa dan perbuatan tercela lainnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Dari kelompok 2 sama kelompok 3 yang mau ditanyakan, ya monggo Mbak. Siapa? Silvi, Pak. Mbak Silvi. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Jika ada orang terdekat Anda itu meminum atau mabuk atau mengkonsumsi minuman keras, tindakan apa yang Anda lakukan untuk menyadarkan atau menegur orang tersebut seperti apa? Monggo. Dari kelompok 1 yang mau jawab, silakan berdiri. Berdiri, Mbak. Yang jawab siapa namanya? Mbak Syara. Diulang pertanyaannya. Tindakan yang Anda lakukan ketika Anda menemui atau orang terdekat Anda mengkonsumsi atau mabuk, intinya yang minum Buat sadar. tindakan yang Anda lakukan itu seperti apa? Ya, Bagaimana Mbak Syara? Monggo dijawab. menegur dan menasehati. Terus Maaf ya. selain Itu menegur, katanya tadi Pak. minum, minum apa? Pikir ada yang mabuk. Jadi yang disampaikan sama Mbak Syara untuk tindakan kita, yakni melarangnya ya. Kalau bisa melarangnya, kalau nggak bisa kita berikan nasihat-nasihat tentang bagaimana efek buruk dari seorang itu meminum minuman keras. Jadi mereka itu sadar diri. Jadi menyadarkan orang lain itu susah, Mbak, kalau kita belum bisa menyadarkan diri kita sendiri. Kelompok 1 sudah? Sudah. Sudah ya. Kelompok 2, ayo siapa? Pada Pak. Namanya Mbak Ivanda ya. Ya Pak. Ini monggo. Pengertian taruhan. Taruhan adalah kegiatan di mana terjadi Judi atau taruhan. kesepakatan antara dua belah pihak tentang siapa yang menang maupun kalah. Taruhan juga bisa disebut dengan judi. Ya. Dalilnya Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Untuk hikmahnya, yang pertama terbebas dari hutang. Kedua, tidak menghambur-hamburkan uang. Yang ketiga, terhindar dari barang atau uang yang haram. Ya, bicara sendiri. Sudah, Mbak? Sudah. Kelompok 1 sama kelompok 3 yang mau bertanya, saya persilakan tentang judi. Kami jiplak pertanyaan. Ayo yang tanya judi. Kalau nggak ada yang tanya, tak tunjuk kelompok 1 dan kelompok 3. Ayo. Kita kasih permen nih 1. Yuk, yang mau tanya. Bapak, saya mau tanya. Nah, Mbak siapa? Ipa, Pak. Kita kasih permen ya. Coba tanya. Jadi gini kan ada maaf untuk kelompok 2 ya, saya mau bertanya. Ya. Kan kadang ada itu di warung-warung kayak kita nganu itu harganya 1.000 terus nanti dikocok dapat hadiah apa makanan atau apa itu juga termasuk
bisa dikatakan judi, taruhan. Ya, monggo kelompok 2 untuk menjawab. Ini Mbak, saya akan menjawab. Mbak yang menjawab minimal berdiri. Kalau mau dapat permen di depan. Enggak permen Saya itu gak dapet Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Iva bahwasannya itu kayak jualan yang di toko-toko itu termasuk judi, akan tetapi di sana kan itu sudah disepakati anak itu mau beli enggak, kita tuh harus menjelaskan. Kayak di rumah saya dulu pernah jualan seperti itu, saya menjelaskan ini termasuk judi, kalau kamu mau beli ini dilarang agama. Dan anak itu bilang, kalau anak itu memberikan contoh, loh, di mana banyak orang di warung itu biasanya main kartu dan mendapatkan uang, itu kan lebih parah daripada judi, seperti itu. Nah, saya menjelaskan begini, tidak apa-apa kalian mau membeli ini, tapi kalau kalian tidak mendapatkan hadiah dari ini, berarti kerugian akan ditanggung mereka sendiri, seperti itu. Paham Mbak? Paham. Bagaimana yang bertanya? Paham. Paham. Terus seperti ini Mbak, akan tetapi apabila anak itu tidak mau beli, ya kita memberikan arahan. Meskipun kita rugi, kita juga memberi pembelajaran terbaik kepada anak itu agar bisa memberikan contoh kepada teman-temannya bahwasanya membeli hadiah-hadiah atau kalau bahasa Jawanya itu tepak-tepakan ya. Ya itu tidak boleh karena itu termasuk judi juga. Jadi jangan sampai kalian membeli kayak itu, seperti itu Mbak. Mengapa saya jualan seperti itu? Karena saya ingin memberikan contoh kepada anak-anak itu. Karena kalau kita langsung memberikan contoh langsung, anak itu akan, saya tidak tahu masalah seperti itu. Anak itu akan menjawab seperti itu. Kalau kita memberikan contoh dengan kita jualan, maka anak itu akan lebih paham. Oh, Mantap. bagus sekali jawaban dari Mbak Dela. Mbak Dela tadi ya yang jawabnya. Ya, Pak. Dela Ningtyas. Kelompok 3 sekarang presentasi maju ke depan. Silakan. Lain sih. Kita berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan sedikit atau membacakan. Pengertian dari perselisihan adalah sebagai pertentangan antara dua belah pihak dengan tidak adanya kesesuaian pemahaman. Lalu ada manfaat menghindari dari perselisihan, yaitu adalah berhubung, dapat menghargai orang lain dan tidak saling menuduh. Dalil perselisihan itu ada di Quran surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulil amri di antara kalian. Jika kalian berselisih dalam suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak MC telah mempresentasikan materinya tentang perselisihan. Kelompok 1 dan kelompok 2 yang mau bertanya. Komen, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Ningtyas dan Ya. saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanyakan di sini tentang perselisihan. Ya. Kan kebanyakan orang tua itu beranggapan bahwa dirinya itu benar. Dan saat mengasih tahu kepada anak-anak, padahal itu jawabannya itu salah. Akan tetapi orang tua itu ngotot, jawaban saya itu benar. Kan itu terjadinya perselisihan. Cara menghadapi orang tua seperti itu bagaimana? Kelompok 3 silakan berdiskusi. Iya, tambah. Iya, ya. Ini Mbak, emang perselisihan antara anak dan orang tua itu kan dibilang berat ya? Di sini Mbak. Berdiri. Ya. Biasanya kan perselisihan antara orang tua dan anak kan memang berat. Tapi kita harus
cari jalan keluarnya, jalan tengahnya itu enaknya di mana. Kalau emang Sini, Mbak. kalau emang pilihannya orang tua itu salah, atau kita merasa kayak itu pilihannya ibu sama bapak itu salah, tapi saya tuh pengen gini begini, tapi dan disitulah kita harus membuktikan kalau emang pilihannya bapak sama ibu itu salah, tapi dengan caranya kayak mengikhlaskan gitu loh, Mbak. Kan enggak mengalah kan? Ya, bukan mengalah sih, kayak membuktikan gimana ya, Mbak, caranya tuh dengan tindakan atau dengan cara membuktikan, dengan buktikan gitu aja ya. Kalau ada bukti, insya Allah kan bapak sama ibunya, oh iya udah ya, berarti ini pilihan saya, pilihan saya emang salah buat anak saya. Silakan Mbak Istri. Jadi secara tidak langsung orang tua itu memang tidak akan mengarahkan anaknya ke jalan yang salah. Meskipun kita agak terpaksa, itu pun menurut kita, menurut orang tua baik-baik saja. Sudah ya, kelompok 1, 2, dan 3 kita kasih plus. Bagus sekali. Pelajaran kita kayaknya sudah selesai tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Untuk PR, kalian saya kasih PR, yakni merangkum hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dirangkum semua, dikumpulkan minggu depan. Sudah ya, nggak ada yang tanya kan? Ya. Kalau tidak ada, Mbak siapa tak suruh mimpin doa, Mbak Diana Safitri. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam